Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Oke, di pertemuan hari ini, kalau kemarin kalian sudah mengerjakan tentang penilaian harian bab seni musik, untuk kali ini bab yang akan ibu jelaskan itu tentang seni tari. Sebenarnya seni tari ini itu bab setelah kalian UTS, tapi untuk mempersingkat waktu, seni tari akan saya sampaikan sekarang sebelum kalian menghadapi UTS. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja ya. Ya, kita langsung masuk ke materi seni tari. Di bab seni tari yang pertama, materi yang akan kita bahas tentang pola lantai tari tradisional. Pola lantai itu adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang dengan perpindahan macam-macam pola lantai. Itu yang pertama ada pola lantai vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Terus ada pola lantai horizontal, yaitu garis yang terbentuk lurus ke samping. Ada juga pola lantai diagonal, adalah garis menyudut ke kanan atau ke kiri, dan pola lantai garis melengkung. Itu macam-macam pola lantai. Sebelumnya maaf ya kalau agak berisik, soalnya ini jam segini masih banyak kendaraan lewat, jadi suara saya juga agak terganggu. Oke, masuk ke selanjutnya. Oke, dalam seni tari itu ada tata rias dan tata busana. Tata rias dan tata busana di sini itu merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk penyajian suatu gerakan tari. Tata rias dan tata busana harus diperhatikan dengan cermat dan teliti. Dengan kata lain, tata rias dan tata busana yang tepat dapat memperjelas karakter serta sesuai dengan tema yang disajikan. Jadi tata rias dan tata busana ini itu tidak bisa terlepas dari pertunjukan seni tari. Fungsinya itu untuk memperjelas karakter serta menggambarkan tema yang dipertunjukkan. Nah, di tata rias itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada rias aksen. Ini memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkan. Terus ada rias jenis. Itu merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan menjadi perempuan, demikian sebaliknya. Jadi rias jenis ini itu untuk memberikan riasan yang berbeda dengan jenis kelamin mereka. Misalkan laki-laki, mereka harus memerankan sebagai perempuan. Nah, ini diperlukan rias jenis ini. Terus ada rias bangsa, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. Ada lagi rias usia, merupakan riasan yang mengubah seorang muda, remaja, pemuda atau pemudi menjadi orang tua usia 70-an atau menjadi kakek atau nenek. Terus ada lagi rias tokoh, diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Ada juga rias watak, itu merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang diperankan pemain. Terus ada rias temporal, itu riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Dan rias lokal dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. Itu macam-macam rias dan fungsinya. Sedangkan di tata busana, nah, pakaian tari yang merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Tata pakaian sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada pakaian dasar, itu sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya. Terus ada pakaian kaki, itu pakaian yang dikenakan pada bagian kaki.
Ada pakaian tubuh, itu pakaian yang dikenakan pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai punggung. Pakaian kepala adalah pakaian yang dikenakan pada bagian kepala. Ada lagi perlengkapan atau aksesoris, adalah perlengkapan yang melengkapi keempat pakaian tersebut di atas untuk memberikan efek dekoratif pada karakter yang dibawakan. Dari tata rias dan tata busana jelas ya di sini fungsinya itu sebagai memperjelas karakter tadi yang sudah saya sampaikan di awal, memperjelas karakter dan untuk menggambarkan tema apa yang dipertunjukkan. Dalam seni tari itu ada juga properti tari tradisional. Nah, properti tari itu merupakan salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis dan ragam tarian. Properti tari itu berupa alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan sebuah tarian. Penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan dan media untuk menampilkan makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Tujuannya dari properti ini sama seperti yang di tata busana tata rias itu, properti untuk memperdalam karakter mereka, untuk memperjelas karakter mereka, dan untuk menunjukkan tema apa yang ditunjukkan dalam pementasan seni tari tersebut. Nah, setelah properti tari tradisional ada juga tata iringan tari tradisional. Nah, tata iringan tari tradisional itu merupakan perpaduan antara musik dan tari. Nah, ini itu merupakan salah satu kesatuan yang utuh, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada seni tari pasti ada seni musik. Nah, musik ini menjadi pengiring dari pertunjukan tari tersebut. Fungsi iringan musik adalah yang pertama itu sebagai iringan musik tentunya. Musik iringan tari sebagai iringan gerakan memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Musik dapat ditabuh secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Musik dan iringan tarinya itu tidak harus sama musiknya yang menggebu-gebu, tapi gerakan tarinya itu mengikuti maksudnya mereka lebih menghayati dengan gerakan apa yang akan ditunjukkan, jadi tidak harus didasarkan dengan musik yang keras, musik yang cepat, terus tarinya cepat, tidak harus seperti itu. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai ilustrasi atau sebagai media ilustrasi. Musik iringan tari sebagai ilustrasi mengandung arti bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. Seperti tadi, musik itu untuk mempertegas tema yang ditunjukkan dalam pertunjukan seni tari. Nah, dalam di sini itu jelas ya terjadi suasana apa yang ditampilkan dalam pertunjukan seni tari itu. Nah, salah satu dari fungsi musik ini. Terus yang ketiga ada sebagai pembangun suasana. Musik iringan sebagai pembangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Oke, materinya sampai sini dulu ya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan membahas tentang gerakan tari. Gerakan tari itu nanti di minggu selanjutnya saya akan membahas tentang gerakan tari. Untuk di minggu ini sampai sini saja. Semangat untuk kalian mengikuti pembelajaran di rumah. Untuk minggu ini kalian free, tidak ada tugas, tapi harus tetap semangat ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah
menonton video ini, sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.